Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Hana dimanapun berada. Semoga teman-teman selalu sehat, selalu bahagia. Video ini aku persembahkan untuk para subscribersku yang kemarin aku masih banyak ya baca komen apa itu twin flame dan bagaimana cara membedakan antara energi maskulin dan feminin. Dan aku pada saat itu aku janji akan buatkan videonya. Nah kali ini aku baru sempat bikin ya. Nah ini videonya khusus bahas tentang twin flame dan ciri-ciri twin flame. Aku ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman ya untuk like dan komen positifnya. I love you semuanya. Kita mulai ya. Apa itu twin flame? Apakah kalian sedang menjalin hubungan twin flame atau tidak? Ciri-ciri twin flame biasanya dari kecil kamu sudah percaya bahwa kamu tuh punya seseorang di luar sana. Seperti there's something missing, lebih kepada tentang seseorang, seperti ada yang hilang, seperti itu ya. Walaupun sebenarnya kamu sudah memiliki segalanya. Aku jelaskan step by step ya. Apa itu divine? Divine adalah sifat keilahian, penuh cinta kasih, dan masih banyak lagi tentang sifat-sifat keilahian ya. Orang yang terbangun secara spiritual, mendekatkan diri pada Tuhannya dan punya misi jiwa untuk perbaikan di bumi ini. Dalam kitab suci dengan tegas Tuhan menyatakan bahwa manusia diciptakan untuk beribadah kepadanya dan menjadi khalifah atau utusan di muka bumi. Mengapa Tuhan memerlukan utusan? Untuk melakukan berbagai urusan yang berkaitan dengan memelihara bumi dan seisinya. Itulah kenapa adanya para utusan dari Tuhan. Kembali ke topik kita. Lalu apa feminin dan apa maskulin? Saat kita turun, jenis kelamin itu hanya ada dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Dan apa itu twin flame? Twin flame adalah satu jiwa yang diturunkan ke bumi terbelah menjadi dua, yaitu feminin dan maskulin. Yang keduanya akan saling mencari satu sama lain. Saya menyebutnya cinta surga. Twin flame mempunyai banyak sekali perbedaan seperti yin dan yang. Perbedaannya bahkan bisa sangat anjlok sekali. Contoh, perbedaan usia yang sangat jauh ya. Bisa yang satu 20 tahun dan yang satunya 40 tahun. Atau bisa hal lain, perbedaan status sosial atau kasta. Atau juga perbedaan negara dan kota tempat tinggal. Contoh seperti kisah Kais dan Laila ya. Kais yang lahir dari keluarga biasa dan sederhana, lalu Laila putri seorang bangsawan. Tetapi jika mereka bisa bersama dan bisa melalui tahapan ujiannya yang berat, maka ketika mereka union atau bertemu akan membawa kesuksesan dalam segala aspek kehidupan dunia dan akhiratnya. Tapi sayangnya jarang banget ya twin flame yang bisa union, kecuali untuk mereka yang benar-benar bisa seimbang. Contoh kisah cinta Ali bin Abu Thalib bersama istri tercintanya ya. Nabi Muhammad bersama istri pertamanya itu mempunyai perbedaan usia yang cukup jauh ya. Lalu apa itu energi? Menurut energi tidak ada gender. Jika kamu wanita belum tentu energi kamu feminin loh. Bisa saja kamu juga lebih condong sebagai energi maskulin. Kita belajar sama-sama dengan saya ya. Kebetulan saya memang wanita dan juga dalam energi feminin. Ciri-ciri divine maskulin. Sifat maskulin yang kuat, dia sangat logik, suka beralasan, mereka lebih banyak bertindak daripada banyak bicara.
Mereka tegas dan bahkan terlihat kaku. Punya alasan kuat dalam setiap melakukan tindakan nyata. Jiwanya petualang dan biasanya tidak suka hidup terkekang. Pikirannya logika dan rasional. Dia egois dan pride-nya juga cukup kuat ya, atau gengsinya yang gede banget. Kemampuan bertahannya di muka bumi ini luar biasa ya. Dan biasanya mereka ini materialistis. Maskulin yang sehat, tegas tapi lembut hatinya, bertindak secara dorongan hati dan intuisi untuk melakukan banyak kebaikan. Sudah bisa meredam ego, tidak lagi banyak gengsi tapi lebih didasari cinta kasih. Suka berpetualang tapi tidak gegabah, melindungi tapi tidak agresif. Bijaksana dan pantang menyerah. Dia tahu apa yang dia mau dan tahu cara untuk dapetinnya. Setia kepada femininnya dan cinta keluarga. Lalu ciri-ciri divine feminine. Divine feminine intuisinya sangat kuat. Punya kekuatan healing, bisa ngerawat orang, ngayomi. Kalau maskulin kan melindungi dengan kekuatan ya. Tapi kalau feminin lebih ke mengayomi, lebih banyak bicara dan ekspresifnya terhadap maskulin. Jadi kebanyakan dari feminin mereka lebih banyak menunjukkan, lebih banyak terlihat bucin seperti itu ya. Berbeda dengan maskulin. Kalau feminin lebih banyak ekspresinya seperti itu. Contoh kayak lebih banyak menunjukkan gitu. Menunjukkan kalau tentang isi hatinya itu, entah itu terkadang dengan sering update status atau apa seperti itu ya. Kita lanjut lagi ya. Ciri divine feminine: sabar, ramah, bijaksana dan lebih spiritual. Dia bisa fleksibel karena lebih emosional. Ciri feminin yang sehat, dia baik hati, ramah, murah hati, dan selalu mendukung, dan mampu menciptakan ide-ide kreatif yang nantinya akan dilaksanakan oleh divine maskulin dan bisa menjadi tim yang kuat. Divine feminine meletakkan hidupnya pada kasih sayang atau yang disebut unconditionally atau cinta tanpa syarat kepada semua makhluk hidup lainnya. Ada hewan dielus-elus, disayang-sayang ya. Ada bunga disiram-siram, ada langit indah dipoto-poto. Bahkan ada sebagian divine feminine yang ketika ngelihat bulan aja diajak ngobrol. Bercanda ya. Feminin mengalami awakening spiritual lebih dulu dan lebih cepat seimbang. So kalau divine femininnya sudah sehat dan maskulinnya masih belum, ya itu yang memperlambat union ya. Atau juga sebaliknya. Ada beberapa kisah para twin flame di luar sana yang maskulinnya terlalu sibuk ya ke material thing, sibuk nyari duit gitu ya. Ya karena maskulin berpikir harus lebih banyak bekerja karena mereka punya tanggung jawab. Tapi biasanya apa yang sudah mereka miliki ya, rumah, mobil, jika mereka tidak segera menyadari misi jiwanya, ya terkadang itu suka habis-habisan lagi. Begitu pula dengan feminin. Ada beberapa feminin yang sudah bekerja keras, udah nabung bertahun-tahun ya. Kalau nolak terus ya sama juga akan seperti itu. Dan semesta akan terus punya cara untuk membangunkan divine feminine agar segera menyadarinya. Awakening saya datang lagi pada saat orang tercinta saya tutup usia. Ya, suami tercinta saya tutup usia. Bagai petir di siang hari, antara tidak percaya, antara kaget ya. Ya, itu saya terbangun lagi.
Uh, di situ saya ngalamin drop. Mungkin saya selama 2 tahun atau 3 tahun ya, saya nggak bisa move on dari suami saya. Tapi saya melarikannya, benar-benar saya fokus, saya ibadah setiap malam, dan saya ada melakukan puasa ya teman-teman. Karena saya terlahir dari keluarga muslim ya. Saya hanya bercerita tentang pengalaman saya. Saya melakukan puasa Daud sepanjang hidup saya, bahkan mungkin sampai sekarang ya saya masih melakukan itu. Mohon maaf, bukan maksudnya mau pamer ya, tapi maksudnya pada saat itu saya benar-benar mengalami masa-masa yang begitu membuat hati saya benar-benar hancur lebur gitu, sudah tidak berdaya lagi. Saya benar-benar menyerahkan diri kepada semesta, kepada Tuhan. Kenapa sih seperti ini gitu? Sedangkan saya sangat menyayangi dan saya sangat mencintai suami saya. Oke, saya tidak ingin bahas terlalu lama sampai di situ, karena itu hal yang sangat menyakitkan dan saya tidak ingin membukanya terlalu banyak. Nah, dari situ saya mulai terbangun spiritual saya. Nah, di situ saya seperti mulai maju ke journey spiritual saya. Ya, kita balik lagi ke pembahasan tentang twin flame. Twin flame itu akan dipertemukan setelah kalian berdua sama-sama seimbang. Seimbang dalam arti sudah bisa menghargai diri sendiri dan orang lain. Dan biasanya hidupnya perlahan-lahan membaik dari segala sisi. Ingat, kalau salah satunya menyalahi, itu biasanya akan ada pertanda dari semesta atau Tuhan untukmu. Bisa diketahui dengan tiba-tiba dimusuhi banyak orang ya, usaha jadi mandek gitu, hubungan cinta dengan seseorang tiba-tiba putus, seperti itu. Itu dilakukan oleh Yang Maha Kuasa untuk membuat kita kembali dan berjalan di jalur yang sebenarnya. So, manakah energi kamu? Divine masculine atau divine feminine? Oke, itu saja untuk part 1 tentang twin flame. Nantikan untuk part 2-nya, saya akan bahas stage of twin flame atau fase-fasenya. Saya Hana Yori, pamit undur diri. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan mari kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, supaya kedepannya kita bisa sama-sama belajar menjadi lebih baik, sharing yang positif, dan menumbuhkan cinta kasih pada semua makhluk hidup di bumi tercinta ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.